Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainisha Salsadila Aiman dengan rekan saya Dira Zahra. akan menjelaskan laporan dasar komputer dan pemrograman tentang pembuatan aplikasi tic-tac-toe game menggunakan bahasa pemrograman Python dan juga menggunakan framework Kivi. Pertama sekali, kami akan menjelaskan apa itu framework Kivi. Framework Kivi adalah framework yang di dalamnya terdapat bahasa coding Python. Framework ini sendiri mulai dilirik oleh para programmer karena bisa membuat aplikasi berbasis Android dan sistem operasi lainnya. Pembangunan atau pembuatan aplikasi menggunakan framework Kivi lebih mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama, sehingga lebih efektif dan efisien. Kivi juga memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya adalah bersifat open source, bersifat cross-platform, cocok untuk kebutuhan bisnis, dan ditunjang GPU terbaik. Selanjutnya yaitu proses instalasi Kivi. Karena di sini kami menggunakan Windows, penginstalan Kivi jauh lebih mudah, yaitu dengan menggunakan command prompt atau CMD. Di CMD sendiri, cara penginstalan Kivi adalah dengan menuliskan pip spasi install spasi Kivi. Secara otomatis, Kivi akan terinstall di laptop kita tanpa perlu menginstall atau mendownload dari link yang ada di internet. Selain mendownload atau menginstall Kivi, kita juga perlu menginstall beberapa package yang dibutuhkan untuk menunjang aplikasi atau game tersebut. Di antaranya adalah KiviMD, Pillow, PA Genius, dan Anaconda 3. Selanjutnya kami akan menjelaskan tahapan membangun aplikasi Android dasar. Cara membangun aplikasi dari menggunakan bahasa Python dan framework Kivi adalah pertama sekali kita membuka IDE favorit kita atau yang biasa kita gunakan. Di sini kami menggunakan Visual Studio Code karena lebih sering kami gunakan. Yang pertama kita akan membangun struktur game apa atau aplikasi apa yang akan kita buat. Caranya adalah dengan mengimpor Kivi tadi ke dalam Visual Studio Code ini. Caranya dengan menuliskan komentar #2 import window kivi.core.window.window. Komentar yang kedua, #2 import fed transition kivi.ux.screenmanager.fed transition. Selanjutnya kita akan memulai untuk mengatur atau menata bagaimana struktur dari game yang akan kita buat. Di sini kami akan membuat main card-nya, button card-nya, lock screen-nya, tampilan, dan tombol-tombol yang ada pada game tersebut. Caranya adalah dengan menuliskan coding-coding seperti yang tertera pada layar ini. Di sini kita bisa mengatur berapa ukuran yang kita mau, warna apa yang kita pilih, dan bagaimana bentuknya. Dengan menjalankan coding ini secara otomatis, struktur awal dari game tersebut mulai terbentuk. Jadi kita save saja dengan nama main.kivi, kemudian tinggal jalankan atau run. Selanjutnya, cara yang kedua adalah membangun bagaimana permainan itu sendiri, yang akan kita buat di file yang kedua dengan nama main.py. Cara pertama masih sama dengan cara yang tadi, yaitu dengan mengimport OS. Kita akan mengimport beberapa package yang perlu digunakan dalam membangun aplikasi ini. Seperti yang tertera pada layar, ini adalah coding bagaimana game tersebut bentuknya. Di sini kita bisa memilih warna dari game tersebut, window manajernya, aktivitasnya, serta tulisan dan warna. Dengan cara mendefinisikan kelas-kelasnya, seperti box layout-nya. Kemudian kita bisa juga mendefinisikan kelas main card-nya, button card-nya, main screen-nya, dan
berbagai kelas yang akan kita buat pada game tersebut. Setelah menuliskan coding init semua secara keseluruhan, kita tinggal men-save dengan menamai file tersebut yaitu main.py. Setelah di-save, kita tinggal jalankan atau di-run. Secara otomatis, game tadi akan lebih berkembang, lebih sempurna bentuknya, dan lebih tertata. Namun belum bisa dimainkan. Dan untuk mengatur program permainan itu tadi, kita bisa membuat di file yang ketiga, yaitu game.py. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana cara aplikasi itu bekerja. Caranya seperti cara-cara yang ada sebelumnya, yaitu mengimport dari yang ada sebelumnya. Caranya adalah menuliskan import random. Kemudian, untuk mengetahui bagaimana game ini berjalan sesuai dengan apa yang kita mau, kita perlu mendefinisikan input play later, input who goes first, def who's go first, def play again, def is winner, dan berbagai tata cara bermain yang kita inginkan. Jadi dengan mengatur coding-coding ini, kita dapat mengetahui siapa yang bermain duluan, siapa yang menang, bagaimana cara menjalankan gamenya, bagaimana mengetahui yang menang dan kalah, dan semuanya terangkum dalam coding ini. Jika keseluruhan sintaks telah ditulis, kita tinggal save dengan nama game.py dan tinggal dijalankan. Setelah dijalankan, program akan berhasil dan kita tinggal mengetesnya atau mengimportnya ke Android tadi. Selanjutnya adalah cara deploy ke Android. Kita bisa menggunakan Bulldozer untuk mengkomplain aplikasi Kivi yang sudah kita buat sebelumnya. Tapi sebelum itu, Kivi juga sudah menyediakan Kivi Launcher for Android yang dapat di-download melalui Play Store dan berbagai link yang tersebar di internet. Kemudian, cara kedua yaitu testing sebelum di-deploy. Setelah download Kivi Launcher di Android, kita bisa mengcopy project yang kita inginkan ke dalam SD card, kemudian bisa memasukkannya ke smartphone kita. Jadi, setelah semua program dijalankan, game ini tinggal bisa dipindahkan ke Android menggunakan Bulldozer. Selanjutnya yaitu tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Indira. Tahapan selanjutnya adalah deploy ke Android package. Sebelum mulai membuat package Android atau file.apk, kita harus menginstal dahulu Bulldozer dan ChristaX Android NDK, khusus untuk Python 3. Informasi instalasi Bulldozer akan ada di dalam file.zip yang bacaannya readme. Setelah install, jalankan Bulldozer init untuk inisiasi konfigurasi dari Bulldozer. Isi nama aplikasi kita dan nama package. Jangan lupa juga log levelnya. Di-set menjadi 2 informasi, debugging level lebih lengkap. Lalu jalankan perintah Bulldozer Android debug deploy run. Secara otomatis terminal akan mendownload NDK, SDK, dan ANT untuk Android, kecuali NDK dari ChristaX. Setelah melakukan deploy ke Android package, lalu membuka aplikasi Tic-Tac-Toe Game dengan BlueStacks. Dikarenakan aplikasi Tic-Tac-Toe Game ini adalah aplikasi Android, file.apk, jadi kalau mau menjalankan di laptop atau PC, kita perlu install aplikasi BlueStacks. BlueStacks dapat diinstal melalui link yang tersebar dari berbagai web di internet. Sebelumnya, apa itu BlueStacks?
BlueStacks merupakan aplikasi gratis atau free software yang bertipe mesin virtual atau emulator yang dijalankan di komputer atau laptop maupun PC untuk mengoperasikan segala macam aplikasi Android. BlueStacks disediakan dan bisa dijalankan di komputer yang bersistem operasi Windows XP, 7, 8, or 10, dan Macintosh. Selanjutnya, ini adalah aplikasi Tic-Tac-Toe yang hasil dari codingan yang dibuat tadi. Cara memainkannya ialah tinggal diklik dan player tuh akan otomatis bermain sendiri. Kira-kira seperti ini tampilannya. Kesimpulan yang bisa didapat dari pemaparan laporan kali ini adalah Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk membangun sebuah aplikasi, baik itu software, video game, atau berbagai macam aplikasi yang kita inginkan. Dengan Kivy, pembangunan aplikasi juga menjadi lebih mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Jadi syarat pertama untuk membangun sebuah aplikasi adalah kita harus menguasai bahasa pemrograman yang akan kita gunakan. Dengan begitu, pembangunan suatu aplikasi akan lebih mudah dan biasanya hasilnya akan berhasil. Demikian pemaparan laporan kami kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.